Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis strategi diversifikasi di industri media. Baik, ini anggota kelompok kami. Yang pertama Sifta Aina, yang kedua Radika Prakasiwi, yang ketiga Nursela, yang keempat Nur Septuan, yang kelima Reza Aldi Wijaya, yang keenam Reski Akbar Kurniawan, dan yang ketujuh Anggian Abi Prasetyo. Baik, materi yang pertama adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Diversifikasi adalah strategi korporasi yang melibatkan pengembangan produk atau jasa baru untuk memasuki pasar baru atau memperluas penetrasi di pasar yang sudah ada. Di industri media, diversifikasi seringkali diwujudkan melalui pengembangan konten yang relevan dengan budaya, bahasa, dan preferensi lokal. Netflix yang awalnya berfokus pada pasar Amerika Utara telah memperluas jangkauan kontennya ke lebih dari 190 negara. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Radika Prakasiwi. Kepada Radika Prakasiwi dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu teori diversifikasi dalam strategi bisnis. Diversifikasi adalah salah satu strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru. Terdapat dua jenis diversifikasi utama, diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Dalam konteks Netflix, diversifikasi konten yang dilakukan lebih mengarah kepada diversifikasi terkait, yaitu menambah variasi produk atau layanan dalam kategori yang relevan, yaitu konten hiburan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh pelanggan di berbagai negara. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Septuan. Kepada Nur Septuan dipersilakan. Baik, materi selanjutnya ada konteks industri media dan streaming. Industri media dan streaming berkembang pesat dengan kemajuan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen. Dalam persaingan ketat ini, Netflix menjadi pionir melalui strategi diversifikasi konten global seperti Money Heist dan Squid Game yang mendunia. Dengan memanfaatkan data pelanggan dan algoritma canggih, Netflix mampu menghadirkan konten yang relevan untuk berbagai pasar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Aldi Wijaya. Kepada Reza Aldi Wijaya dipersilakan. Baik, di sini untuk selanjutnya ada strategi diversifikasi konten Netflix. Di sini terdapat 5 strategi. Yang pertama, produksi konten lokal. Netflix telah berinvestasi sebesar dalam produksi konten lokal di berbagai negara. Misalnya mereka menghasilkan serial orisinal di India, Korea Selatan, Brazil, dan banyak negara lain. Kemudian yang kedua ada adaptasi terhadap preferensi pasar. Netflix secara menganalisa preferensi audiens di setiap pasar dan menyesuaikan katalog konten mereka. Misalnya di pasar India, Netflix menawarkan lebih banyak konten film Bollywood. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada strategi diversifikasi konten Netflix yang genre dan format konten. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, Netflix juga menawarkan beragam genre drama, dokumenter, animasi. Selain itu, mereka bereksperimen dengan format yang berbeda, seperti film interaktif, misalnya Bandersnatch, yang memungkinkan penonton memilih alur cerita. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pembuat konten global. Netflix juga bermitra dengan pembuat konten ternama dari seluruh dunia. Kerjasama memberi mereka akses ke ide-ide segar dan perspektif lokal yang dapat memperkaya katalog konten mereka. Misalnya, mereka bekerja sama dengan sutradara terkenal seperti Alfonso
Korea untuk menghasilkan kualitas global kebutuhan lokal yang kuat. Sekian materi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifta Aina. Kepada Syifta Aina dipersilakan. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam diversifikasi konten global. Meskipun strategi diversifikasi konten yang dilakukan Netflix telah membawa banyak keuntungan, namun ada sejumlah tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi lokal. Setiap negara mendapat konten yang diproduksi dan ditayangkan. Misalnya, berbagai negara memiliki pembatasan ketat terhadap konten yang berhubungan dengan agama atau politik. Yang kedua, persaingan dengan pemain lokal. Di beberapa pasar, harus bersaing dengan layanan streaming lokal yang telah lebih memahami preferensi audiens tempat. Hal ini memaksa Netflix untuk terus berinovasi dan menawarkan nilai lebih melalui konten yang lebih relevan. Yang ketiga, keterbatasan hak cipta dan akses konten. Beberapa konten memberikan tertentu yang membatasi kemampuan menawarkan konten tersebut di pasar. Kemudian yang terakhir, kebutuhan untuk investasi besar. Diversifikasi konten memerlukan investasi yang sangat besar, baik dalam hal produksi maupun pemasaran. Untuk memproduksi konten orisinal di berbagai negara, Netflix harus mengalokasikan biaya yang signifikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nursela. Kepada Nursela dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya tentang keberhasilan dan dampak strategi diversifikasi Netflix. Keberhasilan strategi ini dapat dilihat dari pertumbuhan yang pesat di pasar internasional. Netflix kini telah mencapai lebih dari 230 juta pelanggan di seluruh dunia, dengan sekitar 60% dari pelanggan berasal dari luar Amerika Utara. Konten orisinil seperti Money Heist atau Spanyol, Narcos atau Kolombia, dan Squid Games atau India telah mendapatkan pengakuan internasional dan mendongkrak popularitas Netflix di pasar-pasar tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Netflix berhasil memanfaatkan strategi diversifikasi konten untuk menembus pasar global dengan mengadaptasi konten lokal, berinvestasi dalam produksi lokal, dan menggunakan data pengguna untuk di tantangan regulasi dan persaingan lokal. Adaptasi dan antisipasi kebutuhan pasar menjadi kunci keunggulan kompetitifnya di industri media global. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.